Teman-teman tahu gak kalau kita ini sedang ada di dalam peperangan? Hah? Serius? Maksudnya perang Rusia Ukraina? Iya sih, itu termasuk perang, tapi bukan perang itu yang gue maksud. Perang yang mau gue bicarain adalah perang yang korbannya gak sadar kalau dia adalah korbannya. Serius tuh ada perang yang kayak gitu? Adalah, nih gue kasih tahu. Nama perang itu adalah Ghazul Fikri. Ghazwah itu artinya perang, Fikrah itu artinya pemikiran. Kadang-kadang orang berpikir Ghazul Fikri itu identik dengan teori konspirasi. Musuh berkonspirasi itu benar, dan konspirasi itu udah ada dari dulu, bahkan akan ada terus sampai akhir zaman. Tapi problemnya nggak semua masalah itu datangnya dari konspirasi. Tapi nih ya, walaupun musuh berkonspirasi, seharusnya tetap kita yang menang. Karena seorang muslim itu kualitasnya lebih baik dibanding dengan yang kafir. Disclaimer di awal ya, apa yang gue sampaikan di sini ada pengulangan dari apa yang telah para ustadz-ustadz sampaikan. Gue banyak mengambil dari apa yang Ustadz Akmal Syafril sampaikan, baik dari tulisannya atau dari buku Islam Liberal 101 dan juga dari kajian-kajian beliau yang tersebar banyak di YouTube. Oke, here we go. Ghazul Fikri. Di dalam Al-Quran, kita tahu kalau iblis telah mendeklarasikan perang kepada kita, terlebih terhadap pemikiran kita. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Artinya, iblis berkata, Ya Rabbi. Teman-teman sadar gak? Iblis berkata ya Rabbi. Ini sangat menarik sih. Kenapa? Di ayat ini iblis menggunakan kata Rabbi. Itu berarti iblis tahu siapa sih Robnya. Iblis tahu Allah itu Robnya. Kayak gitu. Menarik kan? Oke, kita lanjutin ya. Iblis berkata, Ya Rabbi, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kerjaannya iblis itu memang buat kita bingung dengan ngacauin pikiran kita. Dari awal, iblis itu gak datang ke depan mata kita untuk menggoda, mengajak kita untuk tidak beribadah. Iblis itu gak mengatakan ke kita untuk gak usah sholat. Tapi iblis mengatakan ke kita, baru azan, santai aja. Gak apa-apa lah, masbuk dikit. Waktunya masih panjang kok, tenang. Dari awal itu yang disugas ke pemikiran kita. Ya karena memang pemikiran kita yang diincar sama iblis kayak gitu. Itu juga yang iblis lakukan kepada ayahanda dan ibunda kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ayahanda dan ibunda kita digoda untuk makan buah tersebut dan dijanjikan bahwa setelah makan buah tersebut, ayahanda dan ibunda kita itu akan mendapatkan kekekalan, menjadi malaikat dan hidup kekal di surga selamanya. Siapa yang gak mau kekal jadi malaikat, hidup di surga dengan segala kenikmatannya, ya kan? Siapa gak mau? Akhirnya ayahanda kita dan ibunda kita terjerumus dalam tipu daya iblis. Tapi bedanya iblis dengan Nabi Adam, iblis itu tidak pernah minta ampun. Nabi Adam langsung minta ampun dan langsung bertobat. Ghazul Fikri bukan hanya fenomena yang terjadi sekarang aja atau hanya ada di akhir zaman, tapi sudah ada sejak zaman dahulu, udah ada fenomena ini. Sebelumnya kan di awal udah disebut kalau kita ini sedang dalam kondisi peperangan ya. Dan kalau kita bicara perang, ada 3 hal yang identik dengan kata perang. Di dalam perang kita bicara konfrontasi atau bentrokan, tentang sesuatu yang terencana, tentang kemenangan dan penaklukan. Teman-teman tahu kan konfrontasi itu artinya bentrok. Kebanyakan umat saat ini tuh gak berani berargumentasi, gak siap bentrok, gak siap clash. Ketika agamanya dihina, diam saja. Ketika Allah dan Rasulnya dihina, umat Islam diminta untuk tidak marah. Sadar gak sih teman-teman, ini adalah bentuk Ghazul Fikri.
Dari argumentasi atau narasi-narasi yang berkembang, banyak yang nge-refer ke cerita Nabi mendakwai di Taif. Saat itu ketika Nabi dicaci maki, dihina, dipersekusi, Nabi balas mendoakan dengan yang baik-baik. Bener, gak salah. Tapi apakah dari 23 tahun dakwah Nabi hanya ceritanya itu aja? Padahal dalam sirah Nabawiyah terdapat cerita yang lain. Saat itu ketika Nabi berdoa dengan suara yang keras, sampai sisi Masjidil Haram mendengar. Background story-nya, Nabi itu sedang sholat di depan Ka'bah. Tapi ketika sujud, di pundak Nabi ditaruh kotoran unta. Akhirnya setelah sholat, Nabi menyebut pemimpin-pemimpin Quraisy yang melakukan hal tersebut pada Nabi. Doanya apa? Doanya untuk mendapatkan atau untuk dikirimkan azab pada pemimpin Quraisy tersebut. Dan semua orang yang disebutin di doa tersebut itu mati di perang Badar. Konteksnya harus diketahui bersama teman-teman. Taif dan Quraisy itu beda konteks. Taif baru dalam waktu singkat didakwahi. Kalau ditolak karena masih baru, wajar kayak gitu. Sedangkan masyarakat Quraisy itu sudah kenal dengan Nabi sejak kecil. Nabi itu adalah pemuda yang diakui seantero Mekah, seorang pemuda yang mendapat gelar Al-Amin. Oleh karena itu, penolakan pemimpin-pemimpin besar Quraisy terhadap Nabi itu gak masuk akal. It doesn't make sense gitu. Yang namanya perang, ada saatnya kita melawan. Dan Rasul pun mencontohkan punya sikap yang berbeda di setiap situasi. Walaupun bukan perang fisik ya Ghazul Fikri ini tuh perang juga gitu. Kita bicara tentang memberikan perlawanan. Jadi gak hanya defensif, tapi kita harus belajar bagaimana menyerang. Selanjutnya, hal yang identik dengan kata perang adalah sesuatu yang terencana. Perang itu adalah sesuatu yang terencana, teman-teman. Beda dengan tawuran yang tanpa ada strategi, langsung bentrok aja di lapangan. Enggak. Ini perang, sesuatu yang terencana. Kita harus menyadari kita sering ini keteteran gitu, kepayahan ngadepin perang ini. Karena kita sering gak punya hal-hal yang terencana. Teman-teman harus ingat, perang yang semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula perencanaannya. Suatu yang identik dengan kata perang selanjutnya adalah tujuannya penaklukan atau kemenangan. Nah, tujuan Ghazul Fikri itu untuk penaklukan umat muslim. Bisa dari ideologi atau bisa dari sisi industri. Kalau dari sisi ideologi, mereka itu ingin kita mengikuti ideologi mereka. Mereka itu ingin kita mengikuti cara berpikir mereka. Kalau dari sisi industri, mereka ingin kita ikuti industri mereka. Karena banyak industri-industri yang mereka jalanin itu bertentangan dengan syariat kita. Seperti perjudian, minuman keras, lalu pornografi. Dan setelah itu, makanya kita tuh nggak boleh gitu. Maksudnya kita nggak bisa membiarkan agenda-agenda kecil mengganggu kita. Kita udah tahu gitu, kita tuh dalam kondisi perang. Masa kita mau terus-terusan berkecimpung dengan hal-hal remeh-temeh kayak gitu. Ada agenda-agenda besar, ada sesuatu yang harus kita bisa fokuskan. Selanjutnya dari Ghazwa kita pindah ke fikrah. Fikrah itu artinya pemikiran. Mereka ingin kita mengikuti cara berpikir mereka. Senjatanya adalah pemikiran dan korbannya adalah pemikiran. Makanya tadi gue bilang di awal, korban dari perang ini banyak yang gak sadar bahwa mereka itu korbannya. Ya karena gak berasa gitu, gak nampak. Artian gak nampak dalam fisik. Mungkin kalau perang fisik berasa kayak gitu, berdarah segala macam. Tapi ketika kita bicara tentang Ghazul Fikri, korbannya itu adalah pemikiran. Gak ada senjata di perang ini. Yang ilmunya paling banyak, dia yang menang. Yang pintar itu yang menang. Itu realitasnya, teman-teman. Amunisinya itu bentuknya ilmu. Makanya gak ada alasan bagi kita untuk gak belajar. Karena perang pemikiran itu dimenangkan dengan ilmu.
Sederhana, tapi nggak mudah. Tugas kita sederhana, belajar teman-teman.